Selamat jumpa kembali di dalam Renungan Harian Vincenzian Minggu Biasa tanggal 31 Juli. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita hidup di dunia ini mengejar sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak sungguh-sungguh penting. Injil dan sabda Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita bahwa Tuhan ingin supaya kita ini menempuh jalan yang benar. Dan supaya kita menempuh jalan yang benar, pertama-tama kita harus membuka hati kepada petunjuk Tuhan. Seringkali kita itu mendikte Tuhan, memberi petunjuk kepada Tuhan untuk dipenuhi oleh Tuhan. Padahal kita tidak tahu bahwa apa yang kita inginkan untuk dipenuhi oleh Tuhan itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh penting bagi kita. Kedua, saudara-saudara, dalam hidup ini kita seringkali mengandalkan pikiran dan rencana kita sendiri. Dan kalau begitu, seperti dikatakan dalam bacaan pertama, banyak hal sia-sia sebetulnya yang kita lakukan. Saya yakin kalau saudara sungguh-sungguh merenungkan hidup selama hidup Anda selama ini, hidup saya selama ini, banyak waktu itu terbuang sia-sia. Sang pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia, yaitu kalau kita mengandalkan rencana dan pikiran kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, dan dari situ kita bisa memahami kalau Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, carilah perkara di atas. Perkara di atas yang sungguh-sungguh perlu untuk kehidupan abadi kita. Paulus di sini tentu tidak memaksudkan supaya kita melupakan urusan-urusan kita di dunia. Tapi urusan-urusan kita di dunia harus kita lihat dalam rangka kehidupan kita di surga. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali hidup kita, keluhuran hidup kita itu ditentukan oleh apa yang kita cari. Selama kita hanya mencari apa yang ada di dunia, kita seringkali memperjuangkannya mati-matian sampai berkelahi, sampai terus terang seperti Rasul Paulus saling mendustai. Supaya kita mendapat keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan dunia. Dan itu kita tahu tidak sungguh-sungguh membahagiakan kita. Rasul Paulus mengajak kita menanggalkan manusia lama yang hanya memikirkan hal-hal duniawi. Hanya dengan demikian kita itu akan dapat memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar pencipta kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil ada kisah yang sangat konkret mengatakan mengenai semua ini. Ada seorang datang kepada Yesus supaya Yesus mau menjadi hakimnya dengan keluarganya dalam soal berbagi warisan. Warisan itu adalah harta dunia. Dan Yesus mengingatkan di sini,
hidup kita tidak tergantung pada kekayaan kita. Dengan telak, Yesus mengisahkan mengenai orang kaya yang terus-menerus menambah usahanya, menambah lumbungnya. Orang kaya ini lupa bahwa sewaktu-waktu dia bisa dipanggil oleh Tuhan. Lalu kemana semua yang diperjuangkan itu? Tidak ada artinya. Dan belum tentu dia layak untuk menghadap Tuhan sewaktu-waktu kalau pikirannya tidak diisi dengan Tuhan, tapi hanya diisi dengan harta bendanya yang tidak akan menyelamatkan dia. Setiap orang akan mati. Yang penting bagaimana kita mati. Atau lebih tepat, bagaimana kita hidup supaya kita dapat menyongsong kematian kita dengan penuh arti. Yesus mengatakan, percuma segalanya itu kalau kita tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih-Nya. Mari, saudara-saudariku, kita senantiasa berusaha menyadari bahwa hanya satu perkara yang penting, yaitu persatuan kita dengan Tuhan. Dan berdasarkan itu, kita mau mengurus urusan-urusan kita di dunia. Kita seringkali hidup terbalik, mengutamakan urusan kita di dunia hanya kalau ada sisa-sisa waktu baru kita mendengarkan Tuhan. Kalau begitu hidup kita akan sia-sia belaka. Mari membalik hidup kita supaya Tuhan yang terutama. Dan berdasarkan petunjuk Tuhan, kita melakukan urusan-urusan kita di dunia. Selamat hidup penuh makna, hidup penuh arti sesuai dengan jati diri kita sebagai citra dan gambaran diri Allah. Amin.